kan kita kalau bapak bilang kooperatif kan nggak perlu kita marah-marah juga kan. Bapak kamu itu ya udah ya namanya ya sekarang kita kayak maklum deh lah, bapak itu udah tahu ya. Saya aja baru bangun tidur aja kita kaget dong, ya kan Pak. Nah kita kalau memang benar kooperatif ini seperti bagaimana nih maksudnya, saya nggak ngerti. Saya pengen tahu ini. Jelasin. Jadi memegang ini seperti ini. Jelasin. Coba buka apa sih? Kan saya nggak tahu. Biar enak ya. Oke. Setelah dilakukan tes urin positif, ya, positif, yaitu mengkonsumsi jenis ganja dan jenis sabu. Satu lagi selebriti yang harusnya menjadi panutan masyarakat terutama bagi penggemarnya kini tertangkap karena barang haram narkoba. Enggak, tenang dulu. Tenang dulu nih. Pak, nanti ada urusan benar gini nih. Kooperatifmu benar. Maksud saya kan ini kamarmu. Kamarmu namanya koper kita. Udah dari sini. Jangan kan kamar kita di bawah penguasaan kita. Ya apa baru? Apapun bentuknya, rumah itu adalah hak kita penuh. Mau itu orang mau datang mau apa, itu semuanya punya rumah bertanggung jawab. Baru, apalagi di kamarmu. Kita logika singkat aja yang gampang dicerna. Apakah mungkin orang datang bujuk-bujuk melempar ganja ke sini? Ya, setelah sederet nama selebriti hingga yang terakhir Ridho Roma, kini sosok Amar Zoni, pesinetron yang diidolakan banyak remaja, ternyata sudah diciduk tim pemburu narkoba Polres Metro Jakarta Pusat sejak Jumat siang lalu. Seperti apa Amar Zoni yang kini berada di tahanan dengan baju hijau berlabel tahanan? Seperti apa pula kronologi penangkapan Amar Zoni dan asisten pribadinya ketika positif telah memakai ganja dan sabu? Jadi pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2017, pada pukul 10.00, waktu ditangkap ya sedang tidur-tiduran, ya. Tapi setelah dilakukan tes urin positif, ya. Positif, yaitu mengkonsumsi jenis ganja dan jenis sabu. Dalam kamarnya ditemukan satu kemasan atau dalam kotak gitu ya, ini ya, berisi dalam toples berisi narkotika jenis ganja. Kemudian juga diamankan asisten yang bersangkutan yang juga diduga membeli ini. Dia kondisinya baik, kondisi bagus, sehat. Trauma dengan kejadian ini atau Ya, tentunya ya. Ini kan karena Mas Amar Zoni juga masih muda ya. Mungkin ada pergaulan yang mungkin juga keliru begitu ya. Jadi masih bias juga mereka kan, belum begitu tahu dunia seperti itu. Mungkin Sementara kita lihat masih korban lah ini. Masih korban. Pertama sih dengar dari ada temen yang ngasih tahu, cuman ternyata udah ada di medsos. Jadi udah beritanya udah keluar di Instagram kalau nggak salah, dan sempet awalnya nggak percaya juga kan, sampai akhirnya dapat konfirmasi kalau emang ternyata itu benar. Makanya sempet kaget dan sedih juga sih dengar berita dia ditangkap. Barang haram narkoba yang menjadi perusak kehidupan generasi anak bangsa kini lagi-lagi menjadi momok yang memalukan dunia hiburan tanah air. Dan di balik popularitasnya yang bersinar di ranah hiburan, siapa sangka kekasih Ranty Maria ini mengaku telah 1 tahun menjadi pengguna aktif narkoba. Apa sebenarnya membuat satu lagi artis diketahui menjadi budak kenikmatan palsu yang ditawarkan barang haram narkoba? Benarkah Amar pun telah lama termasuk TO polisi? Dari hasil pemeriksaan, hampir 1 tahun belakangan ini yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan juga jenis sabu. Berdasarkan keterangannya, yang bersangkutan menggunakan narkoba kalau susah tidur.
Ya sudah menjadi target kita dalam beberapa bulan belakangan ini. Harus jangan salah pergaulan. Dalam arti kata banyak tawaran-tawaran yang seperti itu memang gitu. Entah ruang lingkup di manapun. Nah ini yang memang saya selalu bilang sama Feral, kamu kalau capek mendingan ngomong terus terang minta break. Atau kalau sakit jangan sembarangan punya apa sih doping-doping yang kita nggak kenal tuh gitu. Lalu benarkah ternyata pada saat ditangkap ayahanda Amarzoni sendiri sedang berada di rumah? Seperti apa reaksi keluarga mengetahui satu putra kebanggaan keluarga kini diancam pasal berlapis dengan masa hukuman 12 tahun penjara? Benarkah karir Amar akan mati karena ia sendirilah yang telah menggali kuburannya sendiri dengan menjadi pemakai narkoba? Ayahnya kebetulan pada saat dilakukan penangkapan juga ada di rumah tersebut. Kita arahkan ke Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111 ayat 1 dan 132 ayat 1 dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Kalau masalah itu saya belum mengetahui karena saya sendiri lagi sibuk syuting. Jadi sama sekali belum tahu dan sempat shock juga. Dan kita tunggu hasil yang terbaik. Pokoknya saya berdoa yang terbaik buat abang. Gitu aja sih. Jika satu lagi artis berurusan dengan hukum karena narkoba, kisah berbeda justru di bawah host dahsyat Ayu Dewi. Pasca melahirkan buah hati kedua anak laki-laki, seperti apa Ayu Dewi yang akhirnya pulang dan langsung disambut upacara adat Mengunde atau acara Gorontalo untuk pemberian nama kepada anak. Ini aduk. Hah? Di dalam. Mengunde artinya upacara pemberian nama. Emir. Nah, jadi kalau di adat Gorontalo itu kan semua itu syarat dengan doa. Jadi pemberian nama pun diiringi dengan doa. Dari kasus narkoba Amarzoni hingga kebahagiaan Ayu Dewi, seperti apa kebahagiaan Vena Melinda pasca resmi mengantongi putusan pengadilan menjadi orang tua asuh bagi baby Vania, bayi yang ditemukan di sebuah toilet tahun lalu. Seperti apa Vena yang langsung sujud syukur dalam sholat. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Elvin Rapa. Dari penantian berbulan-bulan lamanya dan mengikuti sidang berkali-kali, Vena Melinda akhirnya diputuskan oleh pengadilan resmi menjadi orang tua angkat dari Vania, bayi yang ditemukan di dalam sebuah toilet. Seperti apa sujud syukur yang dilakukan oleh Vena Melinda dan juga Farel Bramasta? Dan benarkah pula Vena Melinda pun langsung menunaikan nazarnya? Terima kasih atas doa teman-teman semuanya. Sidang hari ini juga sudah diputuskan bahwa permohonan pengangkatan anak Vania Tabina telah disahkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan kepada Ibu Vena Melinda. Penantian untuk mendapatkan hak adopsi terhadap Vania Tabina, bayi cantik yang ditemukan di sebuah toilet pada bulan September 2016 silam, akhirnya didapatkan artis dan wakil rakyat Vena Melinda.
9 bulan menunggu dan setelah menjalani beberapa kali sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, majelis hakim akhirnya mengabulkan permohonan Vena Melinda. Lalu seperti apa Ibu Verrel Bramasta yang langsung sujud syukur dalam sholat karena bahagia menerima kabar permohonannya telah dikabulkan. Pemirsa, alhamdulillah akhirnya di rumah baru bisa sujud syukur tadi sama Allah yang dari awal banyak sekali memberikan hadiah ya sama aku. September 17 itu emang benar-benar aku merasakan hidayah dari Allah. Aku bisa nemuin Fania, dalam arti kata dari artikel sampai akhirnya bertemu muka, sampai akhirnya aku bisa bawa pulang, sampai akhirnya perjalanan aku bisa sampai saat ini. Dia udah besar dan alhamdulillah juga penetapan hari ini juga aku pikir masih lama. Jadi aku sangat berterima kasih sama Allah dan udah nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Yang jelas ini semacam titik balik ya dalam hidupku bahwa aku harus banyak lebih berbuat baik kepada orang lain. Kalau dari proses awal penemuan Fania ini memang dari bulan September 2016, artinya sekitar 9 bulanan lah. Sembilan bulan berjuang untuk mendapatkan hak adopsi terhadap Fania, Vena Melinda merasakan pergulatan batin yang tidak mudah. Perasaan takut pun sempat membayangi Vena sebelum persidangan kemarin lantaran sehari sebelumnya Ibunda Verrel Bramasta ini mengalami mimpi buruk. Hari ini saya stres banget dari kemarin karena saya sempat mimpi ya. Saya sempat mimpi yang nggak enak gitu. Tapi mungkin mimpi itu biasanya alhamdulillah jadi kebalikan ya gitu. Jadi saya agak stres, saya takut memang, saya takut nggak sesuai gitu ya. Tapi alhamdulillah yang penting hari ini. Makanya tadi waktu di mobil, tadi tuh kebetulan di mobil lawyerku telepon kan aku speakerin gitu. Jadi ini si Ica denger, mbaknya denger, ada Fania. Gimana hasilnya? Aku udah deredek banget. Tiba-tiba iya Mbak Ena udah sah Fania gitu. Ya udah aku langsung teriak, alhamdulillah, aku bilang Fania, aku bilang itu dia nangis, dia pikir aku marah. Oh iya ya, mama, karena dia suka pegang mic ya, jadi mic nggak boleh dikuasai mama ya. Jadi ya tadi kita semua sampai nangis-nangisan nih, si Ica juga, aku sama mbaknya karena kan apa ya, kayak orang baru melahirin aja gimana sih yang plong gitu, yang kayaknya ini kan yang ditunggu ya. Karena kan habis ini memang aku harus ngurus asuransi ya. Kebahagiaan yang berlipat-lipat juga dirasakan Verrel Bramasta, putra sulung Vena Melinda yang sejak lama sudah tak sabar menjadi kakak angkat bagi Fania yang diakui secara hukum. Tak sabar bertemu Fania setelah hanya menerima kabar lewat video call. Seperti apa kebahagiaan Verrel saat bertemu langsung Fania yang disayanginya. Hablu makin gemuk, kenapa kayak polwan rambutnya? Nggak boleh gitu. Jalan ke sana. Jalan lagi. Jalan. Iya Mush. Ya alhamdulillah karena Fania kan ngebuat kita semua bahagia ya dengan keberadaannya Fania tuh membuat suasana keluarga kita lebih baik juga. Terus dia sumber kebahagiaan juga. Terus mama juga seneng banget kayaknya. Jadi ya seneng lah alhamdulillah akhirnya udah resmi Fania jadi adik ya. Kenapa sih namanya Mas Bul? Bahagia karena akhirnya mendapatkan izin hukum untuk menjadi orang tua angkat bagi Fania. Lalu benarkah Vena siap mewujudkan nasarnya segera membawa Fania Atabina umroh ke Tanah Suci? Benarkah Vena pun langsung sibuk memesan tiket perjalanan ke Tanah Suci serta memesan hotel atau tempat penginapan yang dekat dengan Ka'bah? Yaitu umroh sama Fania, sama Verrel, sama Atala.
Ya sama si Ica ini yang menjaga Fania nanti, karena kan aku sampai udah beli gendongan yang di depan tuh. Persiapannya udah mulai cari-cari hotel yang sekiranya deket sama Ka'bahnya nanti ya. Ada kan hotel yang kita bisa enak bawa bayi ya, yang istilahnya deket lah sama Mekah, sama rumah Allah itu. Jadi ya banyak lah Mbak yang udah kita persiapkan sebenarnya. Habis ini memang harus segera, setelah salinan kita harus segera membuatkan akte kelahiran yang tetap, yang bukan sementara lagi, ke dinas kependudukan itu. Habis itu ya keluarlah akte kelahiran yang asli, yang tetap, kemudian bikin kartu keluarga, dan kemudian baru buat paspor, baru urus asuransi semua. Jadi ya masih panjang lah, tapi intinya kan udah legal gitu. Dari kebahagiaan artis dan juga wakil rakyat Vena Melinda, maka inilah kisah artis dan juga wakil rakyat Lucky Hakim yang tengah dilanda oleh prahara. Menerka Lucky Hakim pun blak-blakan tentang alasannya menggugat cerai sang istri Tiara Dewi. Dikabarkan mulai dari nikah kontrak dan juga diterpa isu tak sedap. Seperti apa respon yang diberikan oleh Lucky Hakim? Dan menerka Lucky pun membantah bahwa Tiara Dewi sempat keguguran. Setelah sempat memberikan klarifikasi hanya lewat rekaman video karena sedang berada di luar negeri terkait perceraiannya dengan Tiara Dewi, akhirnya Lucky Hakim muncul dan memberikan klarifikasi secara langsung tentang rumah tangganya tersebut. Ya, Lucky tak membantah telah menalak dan dilanjutkan dengan menggugat cerai sang istri yang baru dinikahinya pada awal Januari lalu. Lucky pun membeberkan sejumlah alasan yang mendasarinya menceraikan sang istri. Mulai dari sifat keras kepala Tiara dan juga dirinya, hingga keengganan kedua belah pihak untuk tinggal bersama, baik di rumah yang dimiliki Lucky maupun rumah milik Tiara. Lucky juga tak menampik jika sebelum akhirnya memutuskan menikah, ia dan Tiara sejak awal sudah merasakan ketidakcocokan satu sama lain. Lalu mengapa pula akhirnya mereka memutuskan untuk menikah? Dan benarkah pembicaraan tentang perceraian juga sudah mereka lakukan beberapa bulan sebelum Lebaran? Dan gugatan cerai saya ini nggak mendadak seperti itu, tidak. Sebenarnya sudah ada pembicara-pembicara sebelumnya. Tentu saya sebagai suami istri pada saat itu sama Tiara, ya sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu lah. Saya telah mentalak Tiara malahan. Telah mentalak Tiara. Melakukan talak terhadap istri saya pada saat itu, tapi dampaknya itu kan talak 1. Terus bisa saja rujuk kan gitu, bisa saja rujuk. Tapi kita menunggu waktu sampai sama-sama punya keyakinan apakah ini akan diproses sesuai hukum negara atau hanya kita melalui talak secara agama yang mana nanti kemungkinan bisa rujuk lagi. Walaupun sampai saat ini juga masih bisa rujuk lagi sih, secara aturan masih bisa, tinggal saya tarik kembali. Tapi kita di posisi yang sudah sama-sama mantap dan yakin. Saya yang berinisiatif untuk lebih cepat mengakhiri hal-hal yang saya rasa kalau ini memang lebih baik ya sudah kita segerakan gitu. Ketidakcocokan yang sudah sebenarnya kita rasakan dari awal. Kita tahu bahwa ini sepertinya tidak cocok, cuman kita pikir ini akan menjadi semacam dinamika pernikahan yang walaupun berbeda namun kita bisa tetap bersatu. Kita coba jalani terus kan. Dan lama-lama memang akhirnya memang cita-cita untuk menjadikan suatu rumah tangga yang dibilang orang sakinah mawaddah warahmah itu nggak ke arah situ lama-lama. Kita pun tidak serumah gitu. Tidak ada yang mau ngalah. Tinggal di sini baginya adalah satu tempat yang nggak menyenangkan gitu. Tinggal di tempat Tiara juga saya nggak seneng, saya nggak betah di rumah dia. Dia rumahnya banyak, terus rasa juga rumah saya banyak kok gitu loh. Saya punya rumah lain, saya punya apartemen. Kenapa nggak pilih di sana? Kenapa nggak pilih di situ? Ya ternyata memang
kita tidak terlalu rasa suka kita, rasa sayang kita, or cinta tidak sampai mau berkorban satu sama lain. Harus ada yang ngalah dong. Saya harap Tiara yang ngalah. Tiara berpikir saya akan ngalah, ternyata enggak. Sebenarnya kita nggak butuh satu sama lain gitu loh. Satu sama lain gitu loh. Baik, pokoknya semuanya harus baik, gitu aja sih yang saya minta sama Allah. Ya Allah, baikan semua yang telah terjadi. Maksudnya kan sekarang kan udah seperti gimana gitu, jadi sekarang pengennya kembalikan seperti semula. Kalau memang aku berjodoh sama dia, ya setidaknya berikan jalan. Kalau bukan berjodoh ya sudah, nggak apa-apa gitu. Mana yang terbaik. Perceraian Lucky dan Tiara juga dibumbui sejumlah kabar tak sedap, mulai dari kabar adanya kawin kontrak hingga kabar miring terkait sosok Lucky. Kabar ini kian berhembus kencang di dunia maya setelah sebuah akun mengangkat isu panas tersebut ke permukaan. Disebutkan jika untuk menikahi Tiara, Lucky mendapat honor nikah sebesar 100 juta ditambah bayaran lanjutan sebesar 800 juta untuk 6 bulan mereka hidup sebagai pasangan suami istri. Lalu apa kata Lucky tentang sejumlah kabar miring yang menghampirinya? Lalu bukti-bukti apa saja yang dimiliki Lucky guna menggugurkan semua kabar miring yang menghantamnya tersebut? Kawin kontrak itu ada beberapa akun laknat lah ya yang mencari uang dari menjual fitnah, memposting hal-hal seperti itu yang akhirnya menjadi isu publik. Kalau ini media pasti akan saya gugat, tapi masalahnya kan akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Kalau memang dia memang hebat, pasti akan menunjukkan ini loh saya ngomong, kayak saya ngomong sekarang ini nih. Siapa yang nggak suka silakan tuntut saya. Tapi kalau yang tidak beridentitas kan memang dia bisa bilang apapun itu. Kawin kontrak itu tidak mungkin saya laksanakan karena saya nikah secara resmi di KUA, dan di KUA itu tidak tertera ada urusan kontrak atau apapun, tidak ada klausal apapun di situ. Karena sebelumnya saya melakukan perjanjian pranikah itu beda lagi. Pranikah sama kawin kontrak itu beda gitu. Memang perjanjian pranikah itu terjadi di mana-mana. Di Indonesia mungkin tidak lazim, tapi itu yang saya lakukan. Nah itulah mulai menjadi seolah-olah kawinnya kawin kontrak. Surat perjanjian kawin. Nah perjanjian kawin ini bukan kawin kontrak gitu loh. Lalu diposting lagi berita tentang nominal uang gitu. Nominal uang yang dikatakan uang muka 100 juta atau 7.600 dolar pada saat itu. Dan dinyatakan per 6 bulan 800 juta nikah sama saya. Saya heran sebenarnya kalau ada orang percaya sama hal itu. Perjanjian kerjasama ketika saya dan Tiara masih baru kenal, dan Tiara waktu itu kan penyanyi dangdut dia itu. Terus dia mau rubah menjadi penyanyi pop, nyari model video klip. Jadi mesti cari model yang lebih tua gitu loh, biar dia kelihatan muda. Oh that's fine gitu loh. Ya saya sih nggak, tapi harga pasaran waktu itu berapa sih? Saya nggak tahu model video klip sekarang, yang nggak tahu 10, 20 juta, 30 juta. Saya bilang ya kalau mau 100 juta, kalau nggak mau ya udah gitu loh. Inilah seputar kira-kira yang membuat jadi fitnahnya seperti itu. Jadi ada masalah tuh ada, pasti kan selalu ada aja gitu. Jadi tergantung si manusianya mensikapinya seperti apa. Setelah perhara rumah tangga Lucky Hakim dan Tiara Dewi, kehebohan warnai perayaan ulang tahun Otong Lalo, pemeran Babe Naim, dan Syahrudin Firdaus, pemeran Sapri di lokasi syuting Tukang Ojek Pengkolan. Seperti apa kehebohan dan keseruan perayaan ulang tahun yang diwarnai dengan tradisi dimandikan ala keluarga besar TOP.
Lokasi syuting sinetron Tukang Ojek Pengkolan TOP kembali dihebohkan dengan kejutan disertai tradisi perayaan ulang tahun ala keluarga besar TOP. Otong Lalo pemeran Babe Naim kemarin giliran yang mendapat kejutan itu karena genap berulang tahun yang ke-59. Dikomandoi oleh Fahmi Bo dan Henry Chan pemeran anak dan cucu Babe Naim, Otong Lalo pun langsung menangis lantaran terharu karena mendapat kejutan ulang tahun. Ya, meski merupakan salah satu pemain yang dituakan, namun Otong Lalo tak mampu mengelak dan tetap menjadi bulan-bulanan dalam aksi dimandikan ala TOP. Satu persatu rekan dan kru TOP mengguyur Otong Lalo dengan air mineral, teh, kopi, minuman ringan, telur, serta yang lainnya yang ada di lokasi syuting. Maka seperti inilah keseruan dan kehebohan kejutan ulang tahun yang didapat komedian Otong Lalo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun, Babe. Selamat ulang tahun. Ada ulang tahunnya juga. Ada juga. Pokoknya gue ulang tahun di atas, udah mau 60-an lah. Be, 60 dulu ini 60 dong. Ini 30, satu lilin. 30. Be, jangan sedih dong, Be. Harusnya berbahagia ya kalau ini. Biasa. Tiup lilinnya. Be, make wish dulu, Be. Ya, dia nggak ngerti lu semua. Harapan Babe di ulang tahun, Be. Di ulang tahun. Mau cepet tinggi apa gimana? Umur kesekian. Ya, gua harapin ya mudah-mudahan waktu infotainment ini disiarin bini gua sama anak-anak nonton. Ya, enak. Udah nangis. Nangis ya. Gua berharap mudah-mudahan di dalam usia yang senja. Lumayan banyak. Gue masih bersyukur dan punya harapan buat terus berkarya dan berkarya lagi. Amin. Buat siapa dulu tuh? Ulang tahun yang nggak pernah orang biasa pakai piring, gue suapin aja dah. Sama anak ya Allah. Semua aja, bener. Notisnya, Sipur lagi nggak ada ya. Iya, Be. Tuh tangan wangi kagak tuh? Sipur nggak ada. Babe Naim. Sebenarnya Otong Lalo sudah berusaha menghindar untuk dikerjai rekan-rekannya dan para kru TOP dengan mengaku berulang tahun pada tanggal 7 Mei lalu. Untuk meyakinkan rekan-rekannya, jika hari itu adalah hari ulang tahunnya, Otong pun sempat mentraktir rekan-rekannya. Namun sial, salah seorang tim produksi berhasil mendapatkan KTP Otong Lalo yang ternyata lahir pada tanggal 10 Juli kemarin. Berawal dari sinilah Fahmi dan Henry beserta para kru TOP menggagas kejutan ulang tahun untuk aktor komedi tersebut. Lalu apa kata Otong Lalo dengan tradisi dimandikan saat ulang tahun ala keluarga besar TOP? Dan apa harapannya di pertambahan usianya kali ini? Pada iseng, emang pada iseng. Bisa bekas semen? Enggak. Selamat ulang tahunnya, Ben. Udah mandi, anak kecil lagi mau bandel banget sih bilangin. Lu bahasa ini, udah. Ini juga nih jadi anak gua di TOP bukan bilangin biar gua selamat. Bukan kayak gitu, Be. Ini udah tradisi di TOP kan. Tiap ada ulang tahun pasti dikerjain. Iya. Karena kita nggak bisa ngelak ya, datanya ada dari kantor. Ternyata di kantor juga tahu kayak waktu awal kontrak segala macam kan nama tanggal lahir kan. Iya, Babe sempat ngecohin juga nih waktu 7 Mei kita di grup pemain TOP tuh Babe ulang tahun gitu kan. Kita udah ngucapin makanya kaget begitu pas bilang hari ini Babe ulang tahun lagi. Kan udah kita ngucapin kok ulang tahun lagi gitu kan. Nah, akhirnya dapatlah kita KTP Babe dari kantor. Dikasih, udah sah hari ini ulang tahun. Oke, makasih pemirsa Inten yang udah ngikutin liputan saya pada hari ini ditemani oleh Pak Mibo alias Tajudin, Henry alias Bobby, anak dan cucu saya. Kita suka kembali, jangan bosan-bosan ngunjungin lokasi Tukang Ojek Pengkolan. Sejuta pesona dan sejuta ragam aneka rasa. Makasih ya, udah pokoknya bagus ya. Assalamualaikum. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini.
tersaksikan intens pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Midoriyama belum rampung ditaklukkan. Tahun ini ribuan orang kembali mencoba, lebih menantang, memicu adrenalin. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati,